Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini sesuai janji kami akan membawakan kisah Rumah Teteh karya dari Bri Story. Ini kisahnya keren banget teman-teman. Dan besok tanggal 13 Februari 2025, kisah Rumah Teteh ini akan ditayangkan di bioskop di seluruh Indonesia. Dan teman-teman wajib nih nonton filmnya nih. Buat penggemar hororis wajib nonton filmnya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada Bri Story yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan oh iya, buat teman-teman yang suka baca ya, bisa beli buku-buku karya Bri Story. Dan yang ada di sini sekarang adalah buku RHDPK atau Rumah Hantu di Perkebunan Karet, yang mana kisahnya sudah pernah kami bawakan di channel Lilo Entry. Keren-keren banget. Ada RHDPK, ada buku Rumah Teteh, dan yang lain-lain. Pokoknya wajib kunjungi aja langsung Shopee dan wajib dibeli nih bukunya teman-teman ya. Oh iya, kemarin sudah kita kabulkan ya, kita ada obrol-obrol sama Bang Bri di studio kita yang sederhana ini, dan itu berkat request dari teman-teman, doa dari teman-teman, akhirnya seorang Bang Bri bisa hadir di podcast kami. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita langsung aja nih, kita langsung gas kisah Rumah Teteh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Bandung. Rumah tua di Jalan Cikutra, Bandung. Rumah Teteh. Sebelum meninggalkan Bandung, Rai memintaku untuk menemaninya. Dia ingin mencari oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. Dengan senang hati, aku mengiyakan ajakannya. Lalu dengan berkeliling kota, kami menelusuri tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran berbelanja oleh-oleh. Rai adalah seorang sahabat lama. Aku senang setiap kali ia berkunjung, kembali merajut keakraban dan mengejar kisah yang banyak tertinggal. Kami sangat menikmatinya. Perhentian terakhir, kami sempatkan mampir di salah satu warung kopi. Kami kembali berbincang santai sebelum Rai melakukan perjalanan panjang menuju kampung halamannya. Namun tiba-tiba, keseruan perbincangan terhenti saat aku melihat raut wajah Rai berubah. Dia seperti kebingungan setelah membongkar tas lempang yang selalu dibawanya. Ada apa, Rai? Aku penasaran. Dari dalam tas, Rai mengeluarkan sebuah buku kecil yang tampak sangat kusam. Ini buku siapa ya? Rai kebingungan. Ya itu kan ada di dalam tas lo. Ya buku lo lah. Buku siapa lagi? Aku menegaskan. Bukan, Bri, ini bukan buku gue. Gue gak pernah punya buku kayak gini. Aku mulai penasaran. Yakin itu bukan buku punya lo? Tanyaku lagi. Yakinlah. Pasti yang masukin ke dalam tas. Siapa ya? Rai semakin keheranan sambil menyerahkan buku itu padaku. Aku mengamati buku kusam dalam genggamanku yang terlihat seperti buku catatan harian, diary. Yakinin bukan buku diary lu? Kembali aku menanyakan hal yang sama. Sejak kapan gue punya buku harian, Bri? Nada Rai agak tinggi akhirnya. Perlahan aku membuka buku itu. Baru lembaran pertama, aku terenyak dan merinding saat membaca satu kata di halaman pertama. Helena. Akhirnya, Rai pergi meninggalkan kota Bandung. Dan sebelumnya, ia menyerahkan buku harian itu padaku. Kami tidak pernah tahu siapa yang menaruhnya di dalam tas Rai. Setelah mengamati setiap halaman, kami pun jadi tahu kalau buku itu tak lain buku harian Teteh semasa hidupnya. Catatan yang bisa menjawab semua pertanyaan untuk semua misteri buat kami, para penghuni rumah Teteh. Bri, panggilan disertai ketukan pintu yang membangunkanku dari tidur siang. Masih jam 4.
Kan janji juga setelah maghrib. Gumamku dalam hati saat itu, aku memang berjanji dengan Nando untuk melihat rumah indekos baru yang letaknya di daerah sekitar Jalan Cikutra. Tahun terakhir masa kuliah, aku cukup akrab dengan 4 orang kawan: Asep, Nando, Doni, dan Irwan. Mereka berasal dari luar Pulau Jawa kecuali Asep. Aku, Bri, lahir dan besar di Cilegon, Banten, kota kecil yang letaknya paling barat Pulau Jawa. Aku berasal dari keluarga yang berkecukupan. Walaupun tidak terlalu kaya, aku hanya 2 bersaudara dan memiliki 1 kakak perempuan. Sebagai anak laki satu-satunya, bapak dan ibu sebenarnya cukup berat untuk melepasku ketika kuputuskan untuk kuliah di Bandung. Banyak wejangan yang mereka berikan saat akhirnya ku jalani hidupku sendiri. Apalagi bapak, beliau banyak menyampaikan kata-kata mutiara yang aku ingat sampai sekarang. Orang lain boleh berbuat jahat terhadap kita, tapi kita jangan pernah berbuat jahat terhadap orang lain. Jadi laki-laki itu harus berani menghadapi apapun. Tapi kalau memang terpaksa harus lari, larilah yang kencang. 2 dari banyak nasihat bapak yang masih kupegang sampai sekarang. Aku diterima di sebuah perguruan tinggi negeri yang saat itu kampusnya masih berada di Jalan Dipati Ukur sebelum masuk kuliah. Hanya beberapa kali aku menginjakan kaki di Bandung, jadi pada awal kuliah aku harus berjuang keras beradaptasi juga mencari pertemanan yang baik. Di Bandung, aku dititipkan kepada saudara dari pihak ibu yang kebetulan memiliki penyewaan kamar indekos. Indekosku itu terletak di Jalan Ciumbuleuit yang letaknya persis di depan kampus Universitas Parahyangan. Kemudian, hampir selama 4 tahun aku tinggal di sana. Bandung sekitar tahun 2004 masih sangat dingin. Aku ingat ketika berangkat kuliah dengan berjalan kaki dari Ciumbuleuit ke Dipati Ukur, suasananya masih berkabut tebal menyelimuti sudut kota. Aku menyukai suasana kota Bandung dengan masih banyaknya bangunan berarsitektur Belanda sehingga suasana klasik terasa kental. Awal-awal kuliah, aku banyak menghabiskan waktu untuk eksplorasi ke setiap sudut kota dengan menggunakan angkutan umum ataupun hanya berjalan kaki. Seiring waktu berjalan, aku berhasil mempunyai teman yang cukup banyak membantu untuk beradaptasi dan perkuliahan. Aku sangat menyukai segala hal tentang Bandung. Aku satu kampus dengan Asep dan Irwan, sementara Nando dan Doni berbeda kampus. Asep yang memperkenalkan mereka padaku dan Irwan. Dan 4 teman inilah yang seiring jalan bersamaku dan kami merasa cocok dalam banyak hal. Ketika kami semakin akrab, muncul ide agar kami tinggal di tempat indekos yang sama. Ya, sepertinya akan lebih menyenangkan. Kemudian, dari informasi Rudi, seorang teman kampusku, ada rumah yang akan disewakan per kamar dan terletak persis di hadapan tempat tinggalnya. Rumahnya cukup besar dan kosong cukup lama sehingga tidak terawat. Akhirnya, rumah besar ini dibeli untuk tempat tinggal 2 anak perempuan keluarga tersebut yang berkuliah di Bandung. Tapi dengan ukurannya yang cukup besar, keluarga itu memutuskan untuk menjadikan kamar kosong sebagai kamar indekos. Setelah dibeli, rumah tersebut langsung diperbaiki tanpa mengubah struktur bangunan yang asli. Kami tertarik dengan informasi tersebut karena tersedia banyak kamar, ditambah letaknya cukup dekat dengan kampus, juga tidak terlalu jauh dari keramaian kota. Lalu, aku dan Nando memutuskan untuk melihat-lihat kondisinya secara langsung terlebih dahulu. Dengan langkah yang agak malas, aku membuka pintu. Benar saja, Nando sudah ada di balik pintu dengan senyum manasnya. "Baru jam 4 ini, Dok. Semangat amat sih lu." "Sekalian gue keluar, Bri." Selepas isya, kami pun berangkat menuju daerah Cikutra yang tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan. Perjalanannya hanya sekitar 30 menit. Kami tiba di sebuah rumah besar dengan halaman luas yang cukup untuk 3 kendaraan serta terlihat rapi dan bersih. Rumah ini tampak baru saja diperbaiki oleh pemiliknya. Setelah memarkirkan mobil, kami langsung berjalan menuju pintu utama.
Sebelumnya, Rudi sudah memberitahu pemilik rumah akan kedatangan kami. Tak lama setelah Nando mengetuk pintu, muncullah seorang perempuan cantik parubaya. "Bria, saya Lucy, panggil saja Tante Lucy ya," ujar pemilik rumah dengan nada khas yang ramah dan senyumannya. Penampilannya modis dengan perawakan tinggi proporsional, berkulit putih dan berambut hitam panjang. Kami berjalan menuju ruang tengah. Di sana terdapat sofa kulit besar dan berwarna coklat yang dilengkapi meja bulat juga berukuran besar di hadapannya. Kami bertiga duduk dengan nyaman di sofa itu. Tante Lucy membuka percakapan dengan menceritakan alasan keluarga mereka membeli rumah itu. Dia juga bercerita tentang dua anak perempuannya, Sisi dan Memi, yang sedang berkuliah di Bandung. Sisi lebih tua 1 tahun daripada Memi. Kami pun berbincang dengan Tante Lucy cukup lama, sampai akhirnya dia mengajak kami untuk melihat-lihat bagian belakang rumah. Namun hanya Nando yang mengikuti Tante Lucy, sementara aku melihat-lihat sendiri rumah ini. Sofa tempat kami duduk berhadapan langsung dengan tangga menuju lantai atas. Namun lorong tangga tersebut terlihat gelap. Ada 5 kamar di lantai dasar dan 2 kamar di lantai atas, tapi ada 1 kamar lagi di bagian belakang rumah yang bersebelahan dengan ruang kecil untuk nanti kami pakai sebagai gudang. Kamar ini nantinya akan ditempati Nando. Ruang tengah tadi memanjang hingga ke belakang dan menyambung menjadi satu dengan ruang makan. Meja makannya berbentuk bundar, berbahan kaca tebal cukup besar dan dilengkapi oleh 4 kursi mengelilinginya. Di sebelah kiri ruang makan ada dapur lengkap dengan kulkas, kompor, seluruh peralatan memasak, dan bak cucinya. Dapur yang bersih dan nyaman. Walaupun jaraknya cukup jauh dari dapur ini, aku bisa melihat langsung ke ruang tengah. Ketika sedang asyik mengamati dapur dan ruang makan, tiba-tiba saja ada perempuan berjalan keluar dari kamar paling depan yang berjalan menuju tangga ke lantai atas. Kamar itu akan menjadi kamarku selama 2 tahun ke depan. Walau hanya beberapa detik dan tidak sempat beradu pandang, aku dapat melihat perawakan perempuan itu dengan jelas. Dia berambut panjang, tubuhnya cukup tinggi, dan mengenakan daster sebatas lutut dengan motif bunga. "Oh, jadi itu anak perempuan Tante Lucy. Cantik juga ya," seruku dalam hati. Kenapa Tante Lucy gak bilang kalau ada anaknya juga di rumah ini? Tante Lucy dan Nando muncul saat aku masih terbengong-bengong. Kami kembali berbincang di ruang tengah. Aku di sini tidak sempat bertanya kepada Tante Lucy tentang anaknya yang kuliah tadi. Dia tak henti bercerita mengenai rumah itu dan keluarganya. Pandanganku lalu teralihkan oleh sesuatu di halaman belakang. Dari sela-sela jendela ruang makan yang terhubung langsung dengan halaman belakang, aku melihat seorang perempuan sedang berdiri di dalam gelap. Aku sedikit memincingkan mataku untuk memastikan kalau dia benar-benar sosok perempuan yang kulihat tadi. Aku ingat betul perawakannya, rambut panjangnya, dan baju yang dipakainya. Sempat terpikir, kok bisa ya dia sudah ada di halaman belakang? Namun aku langsung menyimpulkan mungkin ada tangga yang menghubungkan lantai atas dengan halaman belakang di lantai bawah. Sekali lagi, sebelum aku sempat bertanya, Tante Lucy bercerita tentang banyak hal. Tante Lucy tampaknya senang bercerita, sehingga tentunya cukup menyenangkan menjadi teman berbincang kami. Saat kami bilang kepadanya bahwa ada 5 orang yang nanti akan menempati rumah ini, Tante Lucy menyarankan agar kami mencari 1 orang lagi untuk menempati 1 kamar tersisa yang ada di lantai bawah. Dia hanya berpesan, apabila nanti kami menempati rumahnya, kami diminta untuk menjaganya dengan baik. Setelah saling sepakat dengan harga, kami pun secara resmi menerima tawaran Tante Lucy untuk menempati lantai bawah rumahnya. Sekitar pukul 9 malam, kami berpamitan pulang. Saat sudah duduk di belakang kemudi, sekali lagi aku melihat perempuan tadi. Kali ini ia sedang berdiri di balkon lantai atas dan memandang ke arah mobil kami. Dalam perjalanan pulang, kami membahas mengenai rumah itu. Nando cukup senang setelah melihat keadaannya, begitu juga aku. Hingga akhirnya kami berbincang mengenai 2 anak perempuan Tante Lucy. "Duh,
Anak Tante Lucy cantik juga ya, kayak model loh. Aku mencoba perbincangan. Loh, emangnya lo lihat anak Tante Lucy di mana, Bri? Jawab Nando penasaran. Kemudian aku bercerita kalau beberapa kali aku melihat seorang perempuan yang kupikir adalah salah satu anak Tante Lucy. Namun jawaban Nando membuatku terkejut. Bri, Tante Lucy tadi itu sendirian di rumah, sedangkan suaminya nungguin di hotel. Dia itu sengaja datang hanya untuk nemuin kita. Setelah kita pulang, dia akan kembali lagi ke hotel. Dan dia juga tadi bilang kalau kedua anaknya itu masih ada di Sumatera. Lantas, siapa perempuan tadi? Hujan angin disertai petir menemaniku saat mengemasi barang-barang di indekos lama. Waktu itu memang sedang pertengahan musim penghujan. Sebenarnya aku berat meninggalkan indekosku di Ciumbeleit setelah 3 tahun lebih menempatinya. Ibu dan bapak pemilik indekos sangat baik padaku. Walaupun terhitung keluarga jauh, mereka sudah menganggapku seperti anak sendiri. Keinginan mencari suasana baru, juga untuk tinggal satu rumah dengan teman-teman, aku membulatkan tekad untuk pindah ke tempat baru. Setelah semua barangku tertata rapi, aku pun pamit menuju tempat baru. Tempat 2 tahun ke depan akan terjadi banyak kisah yang akan kuingat seumur hidup. Aku sampai di rumah indekos yang baru. Untuk kali kedua menginjakan kaki di sana, rumah besar bercat putih dengan bangunan bergaya arsitektur 1980-an yang bagus dan rapi dengan halaman luas dan bersih. Aku mengetuk pintu dan tidak lama ada yang membukanya. Dari balik pintu muncul seorang perempuan dengan senyum mengembang di wajahnya. Halo, aku salah seorang penghuni kamar kos di rumah ini. Sapaku. Hai, aku Sisi, anak Bu Lucy. Perempuan itu mengulurkan tangan padaku. Aku Bri. Temanku sudah ada yang datang. Jawabku dengan senyuman, membalas uluran tangannya dan menyambut sapaan sekedarnya. Sisi, anak pertama dari Tante Lucy, berusia sekitar 21 tahun, berparas cantik, bertubuh tinggi langsing, dan rambut panjang yang menutupi punggungnya. Saat itu, kali pertama aku bertemu dengannya, dia seorang yang ramah dan perilakunya mengesankan. Kami berbincang cukup lama dengan memperkenalkan diri masing-masing. Ternyata, Sisi berkuliah di kampus yang sama denganku, hanya berbeda jurusan dan angkatan. Tidak lama kemudian, muncul perempuan lain dari lorong tangga. Hai mas, kenalkan, aku Memi, ucapnya sambil mengelurkan tangan. Memi, adik Sisi yang berambut pendek, berkulit lebih gelap, penampilannya tomboy, dan bercelana jeans dan t-shirt band metal, serta aksesoris gelang dan cincin yang menghiasi tangannya. Tak lupa, wajahnya dilengkapi riasan ala gotik dengan eyeliner hitam dan tindik di hidungnya, sangat berbeda dengan kakaknya. Kami bertiga lalu melanjutkan perbincangan di ruang tengah. Banyak yang kami ceritakan, mulai dari kampus masing-masing hingga keluarga mereka. Lalu mereka beranjak menuju kamar masing-masing di lantai atas. Aku membereskan barang-barang dan menyusunnya di kamar baruku. Kamarku berada paling depan dan berukuran kira-kira 5 kali 4 meter, paling besar di antara 6 kamar di lantai bawah ini. Di dalamnya sudah tersedia tempat tidur, lemari pakaian, dan meja belajar. Perabotan yang sama juga terdapat di kamar lain. Bisa dibilang, kami cukup beruntung bisa menempati rumah ini. Selain letaknya yang strategis, harga sewa per kamarnya pun tergolong murah, disertai fasilitas yang lengkap, termasuk dapur dan perlengkapannya. Ya, kami cukup senang tinggal di rumah itu pada awalnya. Setelah lelah membereskan barang-barang sepanjang hari, selepas maghrib, aku tertidur sangat lelap sehingga tidak menyadari semua yang terjadi di luar kamar. Hujan juga turun sepanjang hari, bahkan hingga malam menjelang membuatku semakin terlelap dalam waktu lama. Namun sekitar pukul 1 malam aku terjaga. Aku menggigil kedinginan oleh hembusan angin malam yang terasa bertiup langsung ke tubuhku. Pantas saja ternyata jendela kamarku masih terbuka. Sambil menahan kantuk, aku berjalan gontai untuk menutup jendela. Dari jendela, aku leluasa melihat bagian depan rumah dengan halaman luas yang diterangi lampu.
Jalanan di depan rumah sudah sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan melintas ataupun orang yang lalu lalang, sementara gerimis masih saja turun. Cukup lama aku berdiri diam di depan jendela kamar ini. Lamunanku terusik ketika sekilas aku melihat perempuan berjalan memasuki lorong samping rumah. Walaupun hanya sekilas, aku dapat melihatnya dengan jelas. Dia berambut ikal, panjang sebahu, dan berpakaian terusan sebatas lutut. Meski aku tidak sempat memperhatikan wajahnya sekilas, mirip seperti Sisi, tetapi aku berpikir kalau dia adalah teman Doni ataupun Asep. Kedua temanku memang menempati kamar yang terletak di samping rumah sehingga memasukinya dapat melalui pintu samping. Aku tak terlalu menghiraukan dan segera menutup jendela kamar berikut tirainya. Kemudian aku mematikan lampu kamar dan kembali merebahkan badan di atas tempat tidur. Badanku masih terasa sangat lelah. Dalam kamar yang gelap, dengan penerangan hanya dari cahaya TV yang masih menyala, upayaku kembali tidur tidak kunjung berhasil karena aku mendengar suara-suara dari lantai atas. Duk, 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 duk. Terkadang seperti suara langkah seseorang sedang berjalan, atau malah seperti berlari dalam benakku. Memi sama Sisi sudah tengah malam seperti ini kok masih belum tidur juga ya? Ya, letak kamar mereka memang persis di atas kamarku. Dalam keadaan hening seperti ini, suara langkah kaki mereka pasti terdengar sampai ke bawah. Suara tadi cukup lama terdengar, sampai hanya terdengar sesekali. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 lewat ketika tiba-tiba aku merasakan teramat haus. Seketika aku beranjak keluar kamar untuk menuju dapur. Agar sampai ke dapur, aku harus melewati lorong tangga, lalu melewati ruang tengah, ruang makan, dan setelah itu barulah sampai ke dapur. Suasana rumah sangat hening. Aku pikir semua penghuni rumah sudah tertidur, hanya aku, Memi, dan Sisi yang masih terjaga. Aku membuka pintu kamar, kemudian melihat suasana ruang tengah yang temaram. Cahaya lampu dari halaman belakang memasuki ruang tengah melalui sela-sela jendela di ruang makan. Suasana ini membuat nyaliku ciut, ditambah desiran angin yang bertiup cukup kencang di luaran sana dan hujan yang turun semakin deras. Persis di sebelah kiri kamarku terdapat ruang tamu yang juga gelap gulita. Perasaanku semakin tidak enak dan aku tidak berani melirik ke arah ruang tamu. Beberapa langkah pertama dari kamar, aku sampai di depan tangga menuju lantai atas. Suasana lorong tangga gelap dan hanya terlihat porselen putih pada anak tangga yang memantulkan sedikit cahaya dari atas. Langkahku sempat terhenti saat ku dengar suara dari arah lorong tangga. Itu Mimi atau Sisi ya? Sudah larut malam begini masih belum tidur juga, gumamku sambil melanjutkan langkah menuju dapur. Sebenarnya bagian rumah yang agak menyeramkan adalah lorong yang terletak di sebelah dapur. Lorong ini menuju pintu samping yang melewati kamar Doni dan Asep. Karena itulah saat melewatinya tadi aku mempercepat langkah karena aku merasakan ada sesuatu. Sesampainya di dapur, aku langsung membuka lemari es dan meneguk segelas air. Dapur hanya diterangi cahaya lampu dari dalam lemari es. Setelah selesai, aku bergegas melangkahkan kaki kembali menuju kamar. Tepat di depan tangga, lagi-lagi aku mendengar sesuatu meskipun terdengar hanya sayup-sayup, ya, suara tangisan. Suara perempuan yang menangis terseduh-seduh, bukan tangisan histeris, melainkan tangisan kesedihan yang menyayat hati. Aku sempat tertegun mendengarnya dan mempertanyakan keadaan Memi ataupun Sisi. Dalam benakku, masih salah satu dari keduanya yang sekarang sedang menangis. Meskipun aneh juga bagiku, sebelumnya tertawa suara cekikikan dan sekarang tiba-tiba berubah menjadi suara tangisan. Karena penasaran, aku sempat ingin naik untuk mencari tahu keberadaan di lantai atas, tapi baru sampai di anak tangga ketiga aku berhenti lalu kembali melangkah turun. Ya, aku takut mengganggu privasi Memi atau Sisi. Aku pun langsung masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Saat tidak lagi mendengar suara-suara tadi, aku segera tertidur pulas. Namun, rupanya belum lama tertidur, aku kembali terjaga saat mendengar pintu pagar dibuka. Ada
Ada apa lagi sih? Gumamku kemudian melirik ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Setelah suara pagar, terdengar suara teman-temanku diikuti suara Memi dan Sisi. Aku langsung bangkit dari tempat tidur dan keluar kamar. Maaf, Mas Bri kebangun ya gara-gara kami. Tadi aku minta tolong Nando sama Doni untuk bantu ambil barang-barang dari tempatku selama. Tadinya mau ajak Mas Bri juga, tapi kayaknya Mas Bri masih tidur pulas. Jadi nggak enak deh untuk bangunin. Meme menjelaskan ketika aku masih kebingungan. Aku baru tersadar kalau ternyata Memi, Sisi, Nando, dan Doni keluar rumah selepas maghrib ketika aku tertidur pulas. Sementara Irwan dan Asep baru akan datang pada minggu pagi. Jadi tadi hanya ada aku di dalam rumah sendiri. Penghuni rumah ini terhitung sudah penuh. Aku, Asep, Doni, dan Irwan masing-masing menempati kamar di lantai bawah bangunan utama. Nando menempati kamar belakang yang bersebelahan dengan gudang dan berhadapan langsung dengan taman terbuka. Pemilik rumah, Meme dan Sisi, menempati 2 kamar di lantai atas. Tetapi ada satu kamar yang belum terisi, yang letaknya persis di sebelah kanan kamarku. Ukuran kamar ini lebih kecil daripada seluruh kamar lainnya dan memiliki jendela yang langsung menghadap keluar. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari pakaian, dan meja. Beberapa kali aku sempat memasukinya karena memang ada beberapa barang yang tidak terpakai yang kami simpan di situ. Mungkin memang karena tidak berpenghuni dan jarang ada yang memasukinya, suasana di dalamnya terasa tidak nyaman. Udara pengap dan jendela yang selalu tertutup. Pada awalnya, kami tidak terlalu memperhatikan. Kami hanya menganggap sebuah kamar kosong saja. Tante Lucy pernah bilang kalau kamar itu akan disewakan kepada penghuni lain yang bukan dari lingkungan pertemanan kami. Kami pun menyetujui idenya karena memang belum ada lagi teman kami yang membutuhkan kamar indekos. Hari-hari pertama, aku merasakan ada yang aneh dengan kamar itu. Karena letaknya bersebelahan, aku sering mendengar suara-suara aneh. Pernah pada suatu malam, aku mendengar suara seperti kuku yang digesek-gesek ke dinding kamar. Kadang terdengar pintu kamar seperti ada yang membuka, diikuti suara pintu kamar mandi yang juga terbuka. Semua terjadi di malam hari. Mulanya aku berpikir penghuni lain memasuki kamar itu, tapi setelah aku memanggil-manggil, "Dok, Asep, Doni," tidak pernah ada yang menjawab. Kejadian lain yang membuatku heran dan merinding kemudian. Di lantai bawah ada 2 toilet. Yang pertama terletak paling dekat dengan kamarku, sedangkan yang kedua terletak di belakang dan bersebelahan dengan kamar Irwan. Aku lebih sering memakai toilet pertama, tentu yang paling dekat, dan menuju ke toilet itu harus melewati pintu kamar itu. Satu kali, persis tengah malam, aku sakit perut dan harus segera buang air besar. Tidak ada pikiran aneh saat aku melangkahkan kaki menuju toilet. Namun tepat di depan kamar kosong, aku mendengar suara yang membuatku penasaran. Suara perempuan yang berbicara sendirian. Pada awalnya suara yang terdengar tidak cukup jelas, hanya seperti suara seseorang yang menggerutu dan diselingi hela nafas panjang. Karena penasaran, aku menempelkan telinga ke pintu kamar agar dapat mendengar lebih jelas. Aku memang bisa mendengar lebih jelas. Seperti yang sudah-sudah, tidak ada perubahan, cuma bisa pasrah. Begitu kira-kira kalimat yang terdengar dengan suara bergetar dan mengambang, lalu diiringi tangisan. Aku tercengang mendengarnya sehingga membuatku mundur beberapa langkah dan bergegas memasuki toilet. Aku hanya terdiam, kemudian memikirkan yang baru saja ku dengar. Bulu kuduku berdiri ketika mendengar pintu kamar kosong itu seperti ada yang membuka. Setelah itu, ada langkah kaki seseorang yang keluar dari kamar itu, diiringi dengan langkahnya seperti menuju belakang rubah. Aku tidak berani bergerak sedikit pun, juga tidak berani membuat suara sedikit pun. Aku ketakutan memikirkan apa yang sedang terjadi di luar.
Cukup lama aku mendekam di dalam toilet sambil mendengarkan suara langkah kaki yang hilir mudik di ruang tengah. Langkah kaki itu terdengar hanya dari satu orang saja. Dia seperti berjalan santai mengelilingi segala penjuru rumah, meski terkadang menghilang dan terkadang muncul kembali. Aku semakin ketakutan dan berharap-harap dia tetap berada di luar toilet serta tidak menyadari kalau aku berada di dalam toilet. Hingga akhirnya aku mendengar pintu kamar kosong itu kembali terbuka, kemudian tertutup, lalu suasana menjadi hening. Saat itu pula, tanpa ragu, aku segera berlari menuju kamar dan setelah di dalam kamar, aku tidak berani bersuara sedikit pun. Selanjutnya, aku tak mendengar apapun lagi di luar kamar sehingga aku bisa terlelap sampai pagi menjelang. Beberapa kali ada mahasiswa atau karyawan yang menempati rumah kosong itu, namun semuanya tidak ada yang mampu bertahan paling lama hanya 1 bulan. Itu pun bisa dihitung hanya beberapa malam menginap di sana, selebihnya entah kemana. Bahkan ada yang menempati hanya 3 hari. Pada hari keempat, ia langsung pindah entah kemana. Aku belum sempat mengenalnya karena tiba-tiba ia sudah pergi. Begitulah seterusnya, setiap ada penghuni baru yang menempati kamar itu tanpa tahu alasan mereka. Sampai suatu saat, aku bertemu Indra yang pernah tinggal di kamar itu hanya 2 minggu. Kami bertemu dan berbincang di satu warung makan. Setelah berbincang cukup lama, aku pun jadi tahu alasannya. Gue gak tahan, Bri. Awalnya gue gak ngerasain hal-hal aneh di kamar itu. Tapi malam ketiga atau keempat, mulai itu ada kejadian meski belum terlalu menakutkan. Indra menjelaskan. Contohnya, tiba-tiba meja belajar berantakan pas gue bangun pagi. Isi lemari pakaian tumpah dan acak-acakan sampai keluar lemari pas gue pulang kuliah. Padahal tuh kamar dalam keadaan terkunci. Nah, berikutnya semakin aneh tuh dan mulai menyeramkan. Kadang gue ngelihat tirai jendela geser terbuka dengan sendirinya. Lemari pakaian juga terbuka dengan sendirinya. Sering juga terjadi tuh, pas lagi tidur, selimut yang gue pakai tiba-tiba aja ada yang narik. Atau lampu kamar yang mati nyala gitu sendiri. Yang lebih parah, hampir tiap malam gue didatengin perempuan berambut panjang dan raut mukanya marah. Gue mulai gak tahan deh. Puncaknya di malam terakhir tuh, di kamar itu ada kejadian paling menakutkan, Bri. Tengah malam, gue terjaga dengan posisi tidur nyamping tuh. Terus gue ngerasain ada yang aneh. Kalau ada sesuatu tuh yang kayak berbaring tepat di belakang dan sedikit nempel ke punggung gue. Suara napasnya jelas banget, Bri. Gue gak berani tuh. Gue gak berani balikin badan buat ngeliat. Gue takut, sumpah. Beberapa saat kemudian tuh kayak ada yang dorong gue sampai jatuh ke lantai. Refleks dong. Gue langsung ngeliat ke tempat tidur. Di sana, Bri, ada perempuan, Bri, rambutnya panjang, duduk dan nunjukin muka yang warak. Gue takut banget, Bri. Detik itu juga gue langsung lari keluar kamar. Terus keluar rumah, gue ngungsi ke kosan teman. Paginya gue langsung tuh beresin barang-barang buat pindahan. Gue nggak bisa tinggal lagi, Bri, di sana. Teror yang ngeri banget, Bri. Akhirnya aku tahu kalau mereka semua bergegas pergi karena ketakutan persis seperti yang aku alami. Ada sesuatu dengan kamar itu. Meskipun aku belum menceritakannya kepada teman-teman lainnya. Ya, kami punya kebiasaan untuk menghabiskan waktu dengan berbincang ngalor ngidul di meja makan bersama seorang teman baik yang dipanggil Bang Kopral. Dia adalah paman Rudi yang tinggal persis di depan rumah indekos kami. Usianya sekitar 30 tahunan dengan pribadinya yang sangat ramah dan menyenangkan. Serta hobinya berbincang tentang apapun. Penampilannya urakan, rambutnya gondrong, kulitnya agak gelap, dan pembawaannya sangat santai. Bang Kopral lebih banyak menghabiskan waktunya di Jakarta dan hanya sesekali pulang ke Bandung, dan saat itulah waktunya dihabiskan di rumah indekos kami. Malam itu kami berbincang seru di meja makan. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku, Nando, Doni dan Bang Kopral melingkari meja makan berbahan kaca tebal. Kalau ada Bang Kopral ini selalu ramai. Sampai pagi pun kami tidak akan pernah kehabisan energi dan bahan obrolan. Tapi malam itu sedikit berbeda. Perasaan dan mataku selalu tertarik ke arah kamar kosong yang letaknya di sebelah kanan tempatku duduk.
Beberapa kali, aku melihat sekelebat bayangan yang melintasi depan pintu kamar. Tidak lama berselang, anak kunci yang menggantung di pintu kamar itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Lalu, tiba-tiba pintu kamar terbuka sedikit. Sontak, kami semua langsung mengarahkan pandangan dan terdiam seribu bahasa. Setelah itu, pintu tertutup kembali dengan sendirinya. Aku, Nando, dan Doni sudah ketakutan, sedangkan Bang Kopral hanya senyum-senyum kecil seperti tahu apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari dalam kamar. Brak! Seperti ada barang yang dibanting. Diikuti suara seperti pintu lemari yang dibanting dengan keras. Kami kembali terdiam. Selanjutnya lebih parah lagi yang terdengar. Suara bersaut-sautan, seperti ada orang yang sedang mengamuk di dalam kamar itu. Bang Kopral berdiri dan langsung menuju kamar kosong itu. Kami hanya memperhatikan dari meja makan. Tidak ada keberanian untuk mengikuti langkahnya. Kalian kesini deh, aman. Coba lihat, seru Bang Kopral dari dalam kamar yang tampak gelap gulita. Kami pun beranjak menuju kamar itu. Di dalam keadaan kamar sangat berantakan. Antena TV yang tadinya ada di atas lemari, kondisinya berantakan dan berada di atas lantai. Pintu lemari itu terbuka dengan anak kunci yang masih bergerak-gerak kencang. Kami tak berselera untuk mengobrol lebih lama lagi dan memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Sedangkan Bang Kopral pulang ke rumahnya. Beberapa kejadian seram lain pernah aku alami saat awal-awal tinggal di rumah itu. Salah satunya ketika sedang mengerjakan tugas kuliah sampai larut malam. Sudah jadi kebiasaan, jendela selalu kubiarkan terbuka agar hembusan angin malam memasuki kamar. Karena terasa sangat dingin, aku memutuskan untuk menutup jendela dan tirainya. Ketika sedang konsentrasi mengerjakan tugas, tiba-tiba lembaran kertas yang berada di sebelah komputer terbang berhamburan seperti tertiup angin. Padahal jendela sudah tertutup dan tidak ada kipas angin. Saat itu aku merasakan ada yang tidak beres sehingga membuat bulu kuduku berdiri. Namun aku tetap melanjutkan pekerjaan setelah merapikan kertas-kertas yang tadi sempat berantakan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tumpukan kertas tadi kembali terbang berhamburan. Aku kaget karena kali ini aku juga mendengar sayup-sayup suara perempuan tertawa cekikikan tepat di belakangku. Aku bergegas membereskan lagi kertas yang berantakan dan mematikan komputer. Setelah itu, aku mematikan lampu kamar dan tidur dengan televisi yang aku biarkan menyala. Ketika mataku masih tertuju ke arah televisi, aku tersadar ternyata ada sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih tengah berdiri tepat di pojok kamar sedang berdiri diam. Aku ketakutan, tidak berani melakukan apapun. Badanku langsung gemetar. Aku hanya bisa pasrah dan menarik selimut pelan-pelan sampai menutupi muka serta memaksa badan untuk menghadap tembok sehingga membelakangi sosok perempuan itu. Kemudian aku mencium aroma bunga. Entah bunga apa, perasaanku mengatakan kalau ia mendekat dengan meninggalkan sudut kamar. Aku semakin berkonsentrasi membaca doa untuk meminta perlindungannya. Kejadian menyeramkan itu cukup lama berlangsung sampai wangi bunga tadi perlahan menghilang. Seketika itu pula aku memberanikan diri untuk membalikan badanku kembali sehingga aku bisa melihat ke arah pojok kamar. Ternyata ia memang sudah tidak ada di tempatnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar untuk mengungsi ke kamar temanku. Namun, ternyata itu belum selesai. Tepat ketika melintasi depan tangga yang gelap gulita, aku melihat sekilas sosok perempuan tadi sedang duduk di anak tangga bagian atas. Rambutnya yang terurai nyaris menutupi wajahnya. Melihatnya ada di sana membuatku berlari lebih kencang untuk menuju kamar Doni. Kenyataannya, entah kenapa, udara di dalam rumah ini selalu segar dan juga nyaman sehingga membuat semua penghuninya betah tinggal berlama-lama. Padahal struktur bangunannya bukan sengaja dibuat agar udara mengalir lancar dan langit-langitnya juga tidak terlalu tinggi. Agak aneh sebenarnya. Terkadang suhu di dalam jauh lebih dingin daripada suhu di luaran.
Teman-teman kami pun kerap menjadikan rumah ini sebagai tempat berkumpul atau sekedar mengobrol atau mengerjakan tugas kuliah. Walaupun hampir tidak ada yang berani untuk menginap seandainya tidak terpaksa. Aku punya kebiasaan tidak pernah mengunci pintu kamar, sehingga semua bebas keluar masuk walaupun aku sedang berada di luar rumah. Kamarku dilengkapi televisi, radio, disertai sound sistemnya, komputer, PlayStation, dan juga gitar sehingga membuat teman-temanku betah berlama-lama di dalamnya. Teman-teman pun bebas menggunakan semua itu, meskipun hanya sekedar menonton televisi termasuk Memi dan Sisi. Aku punya 3 sahabat. Sejak kami masih sama-sama tinggal di kampung halaman, Rai, Dedi, dan Ali. Rai dan Dedi berkuliah di Bogor, sedangkan Ali bekerja di kampung halaman. Rai dan Dedi sering berkunjung ke Bandung ketika sedang libur dan tentu saja mereka selalu menginap di tempat indekosku. Sekitar 6 bulan pindah ke indekos baru. Dedi menghubungiku dan berkata akan berkunjung ke Bandung selama beberapa hari dan akan menginap. Saat kunjungan pertama ini, Dedi sama sekali belum mengetahui rute menuju indekosku sehingga aku menjemputnya di terminal Lewi Panjang sepulang kuliah. Di tengah jalan, aku berubah pikiran untuk pulang ke rumah terlebih dahulu sebelum menjemput Dedi di terminal. Betapa terkejutnya aku, ternyata Dedi sudah berada di dalam kamarku. Meskipun aku senang karena tidak harus repot-repot menjemputnya di terminal, namun cerita dari Dedi membuatku terkejut. Kok bisa udah sampai rumah, Det? Gimana caranya? Tempat ini kan jauh dari terminal. Aku penasaran. Tadi di terminal, gue langsung telepon ke rumah, Bri. Malas nunggu lama-lama di terminal. Jawab Dedi tegas. Lantas, yang ngangkat dan jawab telepon tadi siapa? Tanya aku semakin penasaran. Itu kayaknya pembantu kalian deh, Teteh. Logatnya Sunda banget. Dia yang nyuruh langsung datang dan ngasih tahu tuh jalan ke sini. Gua harus naik angkot apa dan turun di mana, terus nyambung lagi naik angkot apa. Nah, terus pas nyampe sini, dia juga yang bukain pintu. Padahal lama banget tuh gak ada yang bukain. Di sini aku masih terdiam. Perempuan itu rambutnya panjang, kulitnya putih, ya umurnya sekitar 30 tahunan ya. Tapi dia kelihatan sakit deh, Bri. Wajahnya pucat, kuyu, tapi dia ramah banget, Bri. Nah, setelah nunjukin kamar lo, di jalan di ke belakang. Udah habis itu gak pernah kelihatan lagi, Bri. Setelah itu, aku langsung memeriksa seisi rumah dan ternyata rumah dalam keadaan kosong. Tak ada orang lain selain aku dan Dedi. Kami memang memperkerjakan seorang asisten rumah tangga perempuan untuk membersihkan rumah dan mencuci pakaian, tetapi dia tidak menginap dan hanya datang pada hari Sabtu dan Minggu. Pada waktu Dedi datang pun, dia tidak bertugas karena bukan saatnya ia bekerja. Namun, aku sengaja tidak menceritakan semuanya kepada Dedi selama 3 hari dia menginap. Ya, dia sangat penakut, sehingga aku tidak ingin dia merasa tidak nyaman. Pada hari kedatangan Dedi, kami berbincang di kamar sampai larut malam hingga aku tertidur kelelahan. Saat terbangun, aku mendapati Dedi tidak ada di dalam kamar. Namun tidak lama kemudian Dedi masuk dengan wajah penuh keheranan. "Bri, perempuan yang di kamar sebelah kayaknya lagi sedih deh. Itu dia nangis tuh sama bicara sendiri." "Lo nguping ke kamar sebelah ya, Det?" Tanya aku penasaran. "Ya nggak sengaja, Bri. Pas gue lewat kamarnya, kedengarannya dia lagi kayak nangis gitu deh, terseduh-seduh. Gue malah sampai ikut sedih nih." "Ada apa sih, Bri? Lu tahu?" Jawab Dedi. Udahlah, biarin aja, gak usah dipikirin." Jawabku agak merinding setelah mendengar cerita Dedi. Meski begitu, aku tetap tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya tentang kamar kosong di sebelah kamarku itu. Sebelum kedatangan Dedi, salah satu teman kuliahku pernah mengalami kejadian yang mirip yang dialami Dedi. Dia menelpon untuk mencariku, lalu jawaban di ujung telepon menjelaskan kalau aku sedang tidak ada di rumah. Seorang perempuan yang mengaku bernama Teteh dengan logat Sunda. Ternyata tidak hanya temanku, beberapa teman Nando dan teman Doni juga pernah mengalami hal yang sama. Akhirnya kami jadi tahu tentang sosok perempuan yang kerap muncul itu, Teteh. Namun Memi dan Sisi belum tahu tentang keberadaannya karena kami tidak menceritakan kepada mereka. Setelah 3 hari lamanya,
Dedi pulang kembali ke Bogor dan aku mengantarkannya ke terminal bus dalam perjalanan. Akhirnya aku menceritakan semua kejadian sebenarnya yang terjadi di rumah. Gini, sebenarnya di rumah kita tuh nggak ada pembantu. Nah, waktu pertama kali kamu datang, rumah itu dalam keadaan kosong alias nggak ada orang sama sekali. Kamar di sebelah kanan kamar gue itu juga sebenarnya kosong. Gak ada yang betah lama-lama tinggal di situ. Dedi hanya terdiam sambil terus mendengarkanku. Duh, lantas siapa dong yang nerima telepon waktu itu? Terus yang bukain pintu? Terus yang nangis terseduh-seduh di kamar sebelah? Dedi bertanya dengan nada yang mulai meninggi. Aku hanya tersenyum melihat kepanikan Dedi. Kami penghuni kos manggil dia dengan sebutan Teteh. Nah, menurut cerita-cerita tetangga, beliau itu sudah meninggal sekitar tahun 80-an. Yang jawab telepon Teteh, yang bukain pintu lu Teteh, dan yang nangis terseduh-seduh di kamar sebelah ya Teteh juga. Sambungku melanjutkan pembicaraan, Dedi hanya bengong. Setelah agak tenang, Dedi mulai bercerita. Pada malam sebelum ia pulang ke Bogor, ada kejadian yang membuatnya bingung saat tengah malam dan dia sangat terdesak harus ke toilet seperti biasa. Dia menggunakan toilet paling dekat yang bersebelahan dengan kamar kosong. Setelah selesai, Dedi langsung kembali ke kamar, tetapi dia melihat ada sosok perempuan sedang duduk sendiri di ruang makan yang remang-remang. Karena penasaran, Dedi berpura-pura menuju dapur untuk mengambil minum supaya dapat melihatnya dari dekat. Selama di sanalah, Dedi sama sekali belum pernah bertemu dengan Memi ataupun Sisi. Maaf mbak, ini Mbak Memi atau Sisi ya? Saya Dedi, temannya Bri, ucap Dedi sambil mengulurkan tangan berniat mengajak bersalaman. Dedi masih dapat melihatnya dengan jelas karena ia pun menatap balik meskipun dia hanya diam dan tidak menyambut uluran tangan Dedi. Dedi bersadar dialah yang membukakan pintu untuknya. Ketika pertama kali datang, hanya saja wajahnya terlihat lebih cantik dan bersih, tidak terlihat pucat seperti waktu pertama kali bertemu. Dia berpakaian terusan panjang berwarna putih bermotif bunga dengan rambut panjang terurai. Ia duduk bersandar pada salah satu kursi yang menghadap bagian belakang rumah. Menyadari telah salah mengenali, Dedi kemudian meminta maaf. Dia hanya tersenyum balik meskipun masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan mata yang lekat memandangi Dedi, kemudian Dedi berjalan menuju dapur dan mengambil segelas air. Setelah selesai, perempuan itu sudah menghilang. Saat itu, Dedi menyadari ada yang tidak beres dengan kejadian yang baru saja terjadi. Bergegas dengan sedikit berlari, Dedi langsung masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Setelah mengetahui cerita yang sebenarnya, Dedi bilang kalau dia tidak akan mau lagi menginap di indekosku. Setelah banyak kejadian-kejadian aneh yang melibatkan sosok Teteh, keadaan di rumah indekosku tidak bisa lagi dibilang normal. Kami selalu dalam ketakutan, entah ketika sendirian maupun bersama-sama. Itulah alasannya banyak teman yang sebisa mungkin tidak mau menginap kalau tidak terpaksa. Yang juga cukup aneh, Teteh malah sering muncul pada saat malam minggu, bukan malam-malam lainnya. Satu lagi, dia tidak pernah muncul saat Memi dan Sisi ada di rumah. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Bri Story, dan part 1 Rumah Teteh ini udah kehororannya udah gigit banget ya teman-teman ya. Bagaimana ini juga jadi apa ya, kayak flashback. Mungkin teman-teman yang pernah kuliah di luar kota atau bekerja di luar kota kan pasti pernah ya, atau kos atau tinggal bareng bersama teman-teman, dan memang itu paling seru kalau tinggalnya bareng teman-teman yang sefrekuensi seperti Bri ini kan. Dia berlima tuh sefrekuensi tuh, apalagi di atasnya ada pemanisnya lagi, ada Mimi dan Sisi. Waduh, tapi mereka nggak macem-macem ya, jadi bener-bener pure pertemanan dan seru banget pastinya dibalik segala kehororan yang ada di situ di rumah Teteh. Dan Teteh ini jelas ya bukan Teteh biasa, jadi Teteh di sini adalah sosok makhluk tak kasat mata. Tapi alhamdulillahnya Teteh tidak sampai mencelakai ya, dan juga bantu tuh kayak Bang Ray pernah dibantu ya kan, di telepon diangkat sama Teteh.
diarahkan sampai datang ke rumah, dibukain pintu sama Tete. Waduh, sampai ngelihat Tete kan. Udah gitu udah, tapi nggak ada apa-apa. Overall keren banget kisahnya. Dan yang pasti besok untuk rumah Tete Part 2 akan lebih mencekam lagi, akan lebih seru lagi teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bri Story. Bang Bri, makasih ya atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semuanya yang sudah setia hadir di setiap hari, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.